Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada semua Nabi Allah, terkhusus Nabi terakhir kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ke-15 Jumadil Awal 1445 Hijriah, dan kita baca Quran Surat Al-Fatihah, Quran Surat Al-Mu'minun, dan Quran Surat An-Nur. Dan topik kita hari ini adalah bagaimana menyikapi perbedaan pendapat ulama-ulama salafi dan aswajah tentang keberadaan Allah di arsy-Nya. Al-Quran terdiri dari ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang jelas sehingga tidak perlu ditafsirkan lagi. Dan dalam ayat-ayat inilah terdapat hukum-hukum dalam Islam, seperti hukum puasa, sholat, zakat, dan lain-lain. Dan ayat-ayat ini disebut Ummul Kitab. Sedangkan ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang perlu penjelasan atau pentakwilan lagi. Lalu, apakah Rasulullah SAW mentakwil Al-Quran? Inilah contoh ayat yang ditakwilkan Rasulullah. Ayat yang menyatakan kapan kita bisa memulai waktu berpuasa. Allah katakan dalam Al-Quran, jika sudah terlihat jelas perbedaan antara benang hitam dan putih. Ini artinya kita bisa memulai puasa saat sudah terlihat cahaya putih yang menandakan waktu pagi hari. Contoh lain lagi ayat Al-Quran yang menyatakan tentang sistem waktu. Jangan merusak waktu, karena aku adalah waktu. Di ayat ini Allah menunjukkan bahwa Allah telah menetapkan sistem waktu untuk seluruh makhluk hidup di dunia yang dinamakan sistem waktu lunar, supaya semua makhluk ada dalam penjagaannya. Dan dalam sistem waktu ini, malaikat Allah bekerja menyampaikan wahyu, menjalankan perintah-perintah Allah sehari-hari, dan lain-lain. Karena itu, jika kita berada dalam sistem waktu lunar, doa akan cepat terkabul. Sistem waktu ini dihitung dengan cara melihat hilal, sehingga terjadilah kalender Hijriah. Lalu mengapa sekarang ada kalender Masehi? Inilah fitnah Dajjal dalam sistem waktu. Lalu apa tujuan Dajjal membuat sistem waktu ini? Tentunya supaya manusia jauh dari perlindungan Allah. Contoh lain lagi tentang ayat mutasyabihat. Allah berada di hati orang-orang yang beriman. Lalu apakah ini arti secara harfiah? Begitu juga dengan ayat yang menyatakan Allah berada pada arsy-Nya. Ini merujuk pada kepentingan umatnya. Contoh saat Rasulullah SAW Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dan mendapatkan perintah sholat. Semua pernyataan Allah dalam Al-Quran merujuk pada kepentingan umatnya. Allah Maha Kuasa, tidak bergantung pada tempat, waktu, atau apapun. Jadi, kapankah saatnya kita bertemu Allah? Ini juga dinyatakan dalam Al-Quran bahwa kita akan bisa melihat Allah sejelas kita melihat matahari di siang hari dalam surganya Allah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang dirindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya